satu-satu aja. Hah? Di tag satu-satu ntar video bersambung. Iya. Udah, kamu jangan kesini-sini dulu. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku. Ini video pertama aku. Di video ini aku pengen nge-share sama kalian tentang promil aku sama suami aku. Jadi tonton terus videonya ya, jangan skip. Oke? Nah, jadi teman-teman, aku itu nikah sama suami aku tanggal 6 November 2016. Aku sama suami itu nggak ada target untuk hamil atau nunda buat hamil. Jadi siklus menstruasi aku tuh emang nggak teratur. Dari sebelum nikah juga emang nggak teratur. Kadang sampai 1-2 bulan itu nggak haid, kadang sampai 3 bulan 5 bulan juga pernah dulu waktu sebelum nikah nggak haid gitu kan. Nah, waktu setelah nikah juga itu masih sama, masih 1 bulan kadang nggak haid, 2 bulan nggak haid, cuman aku tuh nggak hamil. Kalau di tespek ya harusnya 1 gitu. Nah, waktu tahun pertama itu aku masih biasa aja gitu teman-teman, biasa aja dalam artian tuh aku ya memang mungkin belum dikasih gitu kan, kira mungkin Allah belum ngasih kan ke aku sama suami aku, jadi aku biasa aja, nggak kayak yang mikirin banget gitu, enggak. Nah, terus waktu tahun kedua juga sama tuh kan. Tahun kedua itu kebetulan suami aku tuh masuk kayak klub motor gitu kan, jadi aku sama suami aku tuh sering kayak touring kayak kopdar, kayak jalan-jalan kemana gitu. Jadi ya masih belum kepikiran juga untuk punya anak gitu. Terus udah masuk tahun ketiga, jadi udah hampir mau 3 tahun ya, tahun 2019 tuh udah mau masuk 3 tahun. Aku sama suami aku tuh kayak mikir, kok kita kayaknya rumah tangganya gini-gini aja gitu, kayak udah tidur berdua, makan berdua, jalan-jalan berdua, kemana-mana berdua aja, belum ada bayi gitu, nggak ada anak. Nah, terus aku sama suami akhirnya mutusin buat program hamil. Untuk program hamil pun juga kan macam-macam ya teman-teman ya, ada yang pakai buah zuriat, ada yang kurma muda, ada juga yang diurut, ada juga yang ke dokter kandungan, pokoknya macam-macam gitu, banyak. Nah, aku sama suami juga masih bingung nih mau promil yang kayak gimana gitu. Nah, akhirnya aku sama suami juga sempat diskusi gitu kan, mau pakai promil apa. Tahun ketiga ini aku baru memutuskan untuk promil ke bidan. Jadi ini juga saran dari ada temen yang nyaranin untuk klinik ke bidan, karena kalau ke dokter kandungan itu setahu aku harganya itu biayanya itu lumayan mahal. Jadi aku sama suami memutuskan untuk ke bidan, ke klinik. Katanya sih di situ emang udah sering ada yang promil tuh banyak yang berhasil gitu. Jadi aku nyobalah ke situ, ke klinik, namanya Klinik Perjuangan. Terus di sana ketemu sama bidan namanya Bu Benka. Terus di sana ditanya-tanya masalah mensku, siklusnya gimana. Terus ya udah, aku dikasih kayak obat gitu kan sama beliau. Jadi kata Bu Benka tuh bilang sama aku, katanya ini kan pas banget nih momennya kamu abis selesai mens, jadi gampang ngitungnya. Nah, waktu itu pas banget abis selesai tanggal 31 Juni itu tanggal 1 Juli. Nah, pas tanggal 1 Juli itu mulai untuk promilnya kan. Nah, ngitungnya tuh pas gitu, gampang. Terus aku dikasih obat sama suami aku, jadi selama 1 bulan itu aku harus minum obat sama suami aku tuh full 1 bulan penuh, itu harus minum obat yang dikasih sama Ibu Benka. Nah, untuk biayanya teman-teman, 1 kali datang ke sana itu yang aku dikasih obat itu, yang untuk promil itu aku bayar 650.000. Itu aku udah dapet obat, aku lupa obatnya apa aja, cuman seingat aku tuh ada yang obat untuk kesuburan itu loh, yang warna pink, yang
butirannya kayak kecil gitu yang warna pink itu, aku ingat yang itu untuk aku. Terus suami aku juga minum juga gitu. Nah selain obat aku juga dikasih kayak siklus. Jadi itu ada semacam bagan atau apa ya, jadi itu kan dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli ya, 31 Juli, iya berarti berarti aku mens terakhir itu tanggal 30 Juni ya teman-teman, karena 3 Juli itu kan sampai 31, berarti Juni cuma sampai 30, ya berarti aku terakhir main tanggal 30 Juni. Nah terus aku dikasih kayak panduan ya, istilahnya panduan untuk kapan-kapan aja aku sama suami aku tuh HB-nya gitu. Boleh HB-nya kapan, tidaknya kapan, terus istirahatnya kapan, seperti itu. Nah jadi aku dikasih kertas, di situ ada dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah di situ panduannya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu artinya 10 hari setelah menstruasi itu aku sama suami aku sama sekali nggak boleh HB, nggak boleh nyampur ya teman-teman. Jadi selama 10 hari itu setelah mens, aku sama suami aku tuh cuma hanya minum obat. Itu setiap malam aku sama suami aku minum obat selama 10 hari. Nah itu kan tanggal 10. Nah setelah tanggal 10 itu tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 atau 7 hari. Nah dalam 7 hari itu teman-teman harus HB sama suami atau nyampur, itu wajib setiap hari dalam 7 hari itu. Kalau untuk waktunya itu nggak ada aturannya, itu bebas. Pokoknya selama 7 hari itu teman-teman harus wajib, istilahnya begitu ya. Nah terus untuk selanjutnya tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23 itu kan ada 6 hari. Jadi dalam 6 hari itu teman-teman bisa HB sama suami, tapi itu selang-seling, jadi 2 hari sekali gitu. Karena kata Bu Benka itu setelah lewat dari hari ke-7, hari ke-17 berarti ya, setelah mens itu masa suburnya itu udah mulai berkurang teman-teman. Nah sedangkan tadi yang tanggal 11 sampai tanggal 17 itu lagi subur-suburnya, rahim kita tuh lagi subur-suburnya, sel telur kita itu lagi subur-suburnya. Jadi makanya diwajibkan itu setiap hari selama 7 hari itu. Nah sedangkan tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23 itu masa suburnya udah mulai berkurang nih. Makanya nggak diwajibkan sih, maksudnya disuruhnya 2 hari sekali gitu. Tapi kalau bisa rutin, istilahnya nih tanggal 18, besok tanggal 19 enggak, tanggal 20 iya, 21 enggak, 22 iya, 23 iya enggak gitu. Jadi pokoknya selang-seling seperti itu. Nah udah tanggal 23, tanggal 24. Nah dari tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai tanggal 31 itu teman-teman sama sekali nggak boleh HB sama suami, alias nggak boleh nyampur. Karena di tanggal itu sperma sedang membuahi sel telur, seperti itu teman-teman. Jadi sel telur rahim kita tuh disuruh untuk istirahat gitu, makanya nggak boleh nyampur sama sekali gitu. Nah dalam waktu 31 hari itu alhamdulillah ternyata aku berhasil teman-teman. Jadi aku waktu hamil itu 1 bulan langsung isi. Nah waktu tanggal 31 Juli itu aku kan iseng-iseng tes pack kan teman-teman ya. Jadi waktu itu kan udah lewat 1 hari, telatnya 1 hari nih kan, aku terakhir mens kan tanggal 30 Juni kan. Nah tanggal 31 aku udah telat 1 hari. Nah akhirnya aku mutusin untuk iseng-iseng tes pack. Nah waktu tes pack kan aku udah sering banget tes pack kan teman-teman, dan hasilnya ya garisnya 1. Jadi waktu tes pack kali ini juga aku ya nggak ngarepin banget gitu ya, kayak
ya kalau dikasih ya syukur, kalau enggak ya udah berarti suruh berusaha lagi, seperti itu. Nah waktu pagi-pagi itu aku mau mandi, ceritanya mau berangkat kerja kan biasa, suami aku udah berangkat kerja tuh. Nah aku tes pack iseng-iseng, pas aku tes pack aku sih nggak merhatiin hasil tes packnya dulu kan, karena aku ya sambil mandi juga. Nah waktu nggak lama aku lihat garisnya, ternyata garisnya 2 kan. Ternyata alhamdulillah aku berhasil, aku hamil gitu teman-teman. Aku nangis aja akhirnya di kamar mandi sendirian, nangis ngeliatin hasil yang tes pack itu yang garis 2, yang aku nggak sangka-sangka ternyata aku bisa hamil seperti itu. Nah terus udah selesai itu aku akhirnya ke klinik lagi kan untuk ngecek apa bener atau enggak itu aku hamil kan. Waktu dites ternyata emang udah masuk 4 minggu teman-teman usia kandungan aku. Ya aku seneng, kayak yang nggak percaya juga gitu, masih agak nggak percaya, tapi alhamdulillah senang banget karena ternyata emang berhasil gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang masih galau-galau atau masih ragu untuk mau usaha, mau promil, itu tetap semangat teman-teman, karena setiap orang itu pasti dikasih jalan yang beda-beda gitu. Kayak terus temen aku tuh ada yang promil pakai buah zuriat, 1 kali minum langsung berhasil. Ada yang pakai kurma muda, 1 kali minum 1 kali makan langsung berhasil. Ada yang ke dokter kandungan sampai habis puluhan juta gak berhasil. Jadi ya kita nggak tahu di mana jalan kita untuk mendapatkan keturunan gitu kan. Jalan orang mungkin beda-beda. Nah untuk aku itu alhamdulillah aku dikasih jalannya ke bidan gitu ya. Alhamdulillah murah kan, 650.000 teman-teman. Kalau teman aku kan ke dokter kandungan sekali konsultasi aja katanya bisa sampai 500.000 kan, 500.000 dan 1 juta itu untuk konsultasi aja, belum sama obat, belum sama yang lain-lain, belum dites, belum segala macem kan. Nah kalau aku alhamdulillah 550.000 udah dapet anak, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ngikutin ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku cuman pengen sharing aja sama teman-teman, soalnya kan kemarin banyak juga yang nanyain kan program hamil aku gimana sama suami aku gitu. Nah daripada aku ngejelasin satu-satu kan, mendingan aku bikin video ini biar kalian tuh pada tahu seperti itu prosesnya gitu ya teman-teman. Jadi sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe buat dukung channel ini. Nanti insya Allah next aku bikin video yang lain lagi ya teman-teman. See you. Wassalamualaikum.